Shalom saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berbicara kembali mengenai bagaimana mengambil warisan kita. Inilah waktunya untuk kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dijadikan ahli waris Allah dan ahli waris gabungan dengan Kristus untuk kita lebih lagi mengambil warisan kita. Amin, ini waktunya sebelum Yesus datang lagi. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu akan dipulihkan. Apa yang sudah dicuri dari iblis dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Itu dipulihkan dan kita salah satunya kita mengambil warisan kita melalui apa yang firman-Nya katakan. Amin, saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, berikan kepada kami lebih lagi roh hikmat dan wahyu untuk kami lebih mengerti akan warisan kami, betapa kayanya kemuliaan warisan kami di dalam Kristus, dan untuk kami memberi respon, mulai mengambil, mulai bersungguh-sungguh lebih lagi mau mengambil warisan kami, sehingga Engkau lebih dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya, dan jerih payah Yesus Kristus tidak sia-sia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu saya baca ini, saudara, waduh, saya juga diberkatin, saudara. Firman Tuhan itu seperti pedang roh, ya. Jadi bisa dua arah. Saudara juga, saya juga diberkatin, ya, dikuatkan lagi. Mari kita langsung saja, saudara. Haleluya, kita langsung saja ke Yohanes 15. Ya, Yohanes 15. Ya kan? Kita langsung ke ayat 7, saudara. Saya percaya dari sini akan banyak kesaksian. Dan saudara tolong kirimkan kesaksian saudara ya. Jangan diam saja. Ya kadang-kadang orang bilang, oh saya mengalami ini itu. Tapi tidak kasih tahu nanti kalau udah ngobrol baru. Tolong kirimkan. Saya percaya harusnya ada banyak kesaksian saudara. Amin. Haleluya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tunggu dulu sebelum ke ayat 8. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita sudah tinggal di dalam Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Waktu kita terima Yesus, kita sudah dijadikan satu dengan Yesus Kristus. Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala kita. Amin. Jadi itu sudah settle ya, bahwa kita sudah tinggal di dalam Kristus. Ya, terus Yesus mengatakan ini, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya kan, firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Allah itu roh. Kalau urusan sama Tuhan itu urusan dengan hati, bukan sebatas di pikiran. Amin. Makanya kenapa kita perlu mau dengar lagi? Karena saat kita dengar lagi, iman kita timbul. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Karena firman-Nya adalah roh dan hidup. Ya kan, makanya dia katakan firmanku di dalam kamu. Kenapa dia bilang ini? Dia baik sekali ya. Ya kan? Karena dia tahu kalau firman-Nya di dalam kita, kita pasti menerima karena kita akan minta dengan iman, bukan dari perasaan atau karena didesak kebutuhan saja. Amin. Mintalah apa saja, ya kan? Yang kamu kehendakin. Ya kan? Jadi ada saat kita berdoa buat kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Tapi saat ini kita sedang berbicara untuk minta apa yang kita kehendakin. Ya kan? Yang sesuai yang ada dasar firman-Nya. Amin. Di sini Tuhan Yesus nggak bilang, ya kamu coba aja minta. Ya kan? Mungkin kamu dapat, mungkin enggak. Ya kan? Ya kan? Kalau bukan kehendak Tuhan, firman-Nya adalah kehendak Dia. Janjinya adalah kehendak Dia. Nah, soal timing, ada hal-hal soal timing, dia yang akan atur. Amin. Tapi kalau memang kita lagi butuh saat itu, kehendak Tuhan untuk kita menerima loh, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Ya kan? Thank you, Lord Jesus. Ya. Ya kan? Sekali lagi saya bacakan. Ya kan? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Tinggal ya. Bukan hanya sekedar ingat, bukan mungkin itu ayatnya di mana ya, tapi tinggal di dalam kita. Terus mintalah apa saja saudara. Yang ada dasar firman-Nya, apa saja. Yang ya kan kamu kehendakin. Firman Tuhan adalah kehendak Dia. Jadi saat kita, oh saya mau, firman-Nya ngomong ini, saya mau. Ya kan, jadi kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Kita bisa minta apa saja loh. Amin. Kamu akan menerimanya. Wow. Ya kan? Terus ayat berikutnya, dalam hal inilah
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Yesus nggak cuma titik ya, tapi dia bilang dalam hal ini Bapakku, Bapak saudara dan saya, Bapak surgawi kita, ya kan, yang sudah ada di dalam hati kita. Ya kan, rohnya sudah ada dalam kita. Roh Kudus dari dia. Ya kan, Allah itu roh. Dari dalamnya keluar Roh Kudus. Rohnya sudah sudah ada di dalam kita. Ya kan? Dan saat kita minta dari firman-Nya, ya kan? Ya kan, seperti apa yang dia sudah katakan di firman-Nya, kita terima. Kita lebih lagi terima, lebih lagi, ya kan, segala macam. Dia dimuliakan, Saudara. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Karena itu berbuah banyak. Yesus mengatakan jawaban doa itu sebagai buah. Itu bukan jerih payah. Amin, Saudara. Nah, sayangnya kadang-kadang anak Tuhan, ya kan, kalau soal doa ini tidak menyinggung firman. Kalau ada apa-apa langsung, oh doa aja, doa aja. Tapi tidak ngingetin lagi firman. Kalau ada orang minta advice ya, oh saya ada masalah ini. Oh ya udah, doa saja. Ya kita semua udah tahu kalau untuk doa. Tapi firmannya yang mana? Amin, Saudara. Jangan lupa Yesus bilang, firmanku di dalam kamu. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kami sangat diberkati karena ini kita belajar dari guru kita yang dapat pewahyuan. Dapat pewahyuan ini kok hilang. Dapat pewahyuan dari Markus 11 ya, mengenai soal doa. Karena waktu itu dia ada 2 penyakit, ya saya singkat saja. Ada 2 penyakit yang gak bisa sembuh, Saudara. 1 penyakit aja sudah cukup buat bunuh dia. Tapi dia 2 penyakit. Ya kan? Kemudian dia udah lumpuh, waktu umur 16 dia sudah lumpuh. Ya kan? Dia lemah sekali. Terus pendeta-pendeta yang datang doain dia, doakan supaya dia siap-siap aja. Karena belum mengerti. Ada juga yang bilang itu dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus. Ya kan? Ada Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Kemudian dia mulai, karena dia gak bisa apa-apa, dia mulai baca firman. Dari situ Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya kan? Roh mulai bekerja sehingga dia dibukakan dari Markus 11 ini. Karena waktu itu kita bicara mengenai Markus 11. Ya kan? Bahwa kita tuh punya warisan. Ini loh salah satu caranya untuk menerima warisan kita. Warisan kita tuh banyak sekali aspeknya, Saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa, Saudara. Dan di situ dia percaya firman ini. Markus 11, ya kan, ayat 22 sampai 24. Dia percaya, dia bertindak atas firman itu. Dia sembuh total dari 2 penyakit yang sebetulnya tidak bisa sembuh. Amin. Karena percaya dari firman-Nya, firman-Nya itu di dalam dia. Jadi waktu kita memulai ke firman-Nya, kita mulai renungkan, kita mulai Roh Kudus bantu aku. Roh Kudus mengurapi kita karena dia adalah roh kebenaran dan adalah kehendak Allah untuk saudara berbuah banyak. Amin. Allah mau kita banyak minta sama dia. Karena di situ dia dimuliakan. Jadi kita buang ini segala dusta iblis, ya kan? Segala ajaran yang mengatakan, oh apa itu? Minta-minta terus. Bukan apa yang kita Allah bisa kasih, tapi apa yang kita bisa beri. Ya, tapi firman-Nya bilang kalau kita berbuah banyak karena kita minta, karena firman-Nya loh ya. Amin, Saudara. Kita memuliakan dia. Jadi haleluya, mari kita rubah paradigma kita. Ya kan, itu agamawi ya. Ya kan, itu adalah sikap anak sulung. Ya kan, yang merasa oh saya lebih benar dari orang itu. Kalau orang itu maunya terima aja dari Tuhan. Kalau saya selalu taat. Ya kan, ini dan itu, nanti nggak happy. Jangan, Saudara. Waktu kita terima karena firman-Nya, kita memuliakan Bapa kita. Itu menunjukkan kita benar-benar murid dia. Muridnya Yesus, bukan hanya ikut-ikutan. Amin, Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini bikin saya happy. Glory. Haleluya. Dan akhirnya guru kita itu, ya kan, saya nggak usah sebut namanya, dia mengalami kesembuhan. Nah, ya kan, puji Tuhan ya. Yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi warisan saudara adalah segala sesuatu yang kita sebagai manusia tidak mampu. Jadi bersukacita. Kalau sekarang saudara lagi ada masalah, lagi ada tantangan, haleluya, ini saatnya saya mengalami kemuliaan dia.
Ini saatnya saya datang kepada dia, ya, minta dia tuntun firman-Nya yang mana, karena saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami menerima buah, akan ada buah jawaban doa saudara. Saudara akan semakin bertumbuh, semakin excited, semakin bersemangat, semakin penuh pengharapan. Haleluya. Dan dari situ saudara akan terus lebih lagi. Ada sesuatu di dalam diri saudara yang membuat saudara lebih giat, karena saudara mengalami secara pribadi. Dan saudara tahu, ya saudara bisa terus lebih lagi mengalami. Amin. Jadi kan kita langsung ke Markus 11. Ya kan, ke Markus 11. Ya kan, haleluya, ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, konteksnya ini, kenapa Yesus ngomong percayalah kepada Allah sebelum dia ngomong mengenai doa? Karena waktu itu Yesus baru saja mengutuk pohon ara. Ya kan? Itu simbol dari makan pengetahuan, pohon pengetahuan dari yang baik dan buruk. Ya kan? Oh, yang ajaran yang positif, ya kan? Yang penting positif aja, ya kan? Lakukan yang sebaik-baiknya, ya kan? Ya kan? Jadi pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Yang penting kita berbuat baik aja. Semuanya pasti jadi baik. Ya, rajin-rajin belajar, rajin kerja, rajin melakukan apa yang baik, tapi tidak mengacu kepada Yesus. Itu pohon itu. Tidak mementingkan hubungan pribadi sama Tuhan. Tidak ada kerinduan mau kenal Tuhan lebih lagi. Ya kan? Jadi yang penting ke gereja aja. Amin aja. Ya, itu lebih baik daripada nggak kenal Tuhan. Tapi Yesus sedang mengutuk pohon ara loh. Ya kan? Kenapa? Dia bilang jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Karena itu menyebabkan manusia jadi independen. Ya kan? Dikasih kemampuan dari Tuhan, pakai kemampuan itu malah jauh dari Tuhan. Saya bisa kok. Enggak usah terlalu gimana, saya oke kok. Saudara, Tuhan mau hati kita, dia sudah ada di hati kita, dia mau kita berjalan, ya kan, dalam hidup kekal kita, mengenal dia lebih lagi. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Dia mau kita menerima. Supaya dia semakin nyata dalam hidup kita secara pribadi. Amin, saudara. Sehingga, haleluya, kita lebih lagi merasa kedekatan sama dia. Ya kan, bukan dari kata orang saja, tapi kita lebih lagi mengalami dia. Kita lebih lagi, hati kita tuh mau lebih lagi terbuka sama dia. Kita lebih mau bergaul sama dia. Ya kan, ada satu kerinduan yang lebih. Itu adalah hati Allah buat kita. Makanya dia nggak happy, dia tidak nggak puas dengan perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu tidak menjadikan manusia bisa intim sama dia. Dulu dia ciptakan Adam bisa bicara, bisa bersekutu, ya kan? Mungkin sembari minum kopi, saya nggak tahu. Mungkin ada sesuatu, tinggal minum jus. Iya kan? Iya. Ayo monyet, kamu bawa ini mangga, bikin jus. Dulu manusia punya otoritas ya. Jadi kalau Adam bilang, monyet datang bawain aku pisang. Monyetnya akan tunduk. Sekarang harus dengan iman. Amin, saudara. Ya, Allah rindu, saudara. Allah rindu, saudara. Tujuannya semua ini adalah untuk jiwa kita lebih lagi makmur. Ya, jiwa yang makmur adalah jiwa yang mau terus bertumbuh, jiwa yang lebih makmur. Jadi haleluya, Tuhan baik ya. Itu sebabnya Yesus bilang, ya kan, jangan seorang pun makan. Terus dia bilang percayalah kepada Allah. Ya kan? Saudara terbuka. Ya kan? Kita sudah jadi anak Allah, tapi kita bisa lebih lagi bertumbuh dalam kasih ya. Jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan penghasilan yang kita miliki, kemampuan kita, sehingga kita nggak merasa perlu minta sama dia. Ya kan? Oh, saya bisa beli kok. Ya kan? Saya nggak usah. Terus kalau ada masalah, oh ya, saya coba ini aja, coba itu, coba ini, coba itu. Nanti kalau sudah mandek, baru ke dia. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita terus percaya kepada dia. Ya kan, kita orang benar, kita hidup oleh iman. Kita jangan pernah nyaman, ya kan, menaruh kenyamanan kita, andalan kita dengan apa yang dari luar. Ya kan, walaupun dia kasih kita, ya kan, kemampuan, talenta, kepintaran, ya kan, itu tangannya dia yang kasih. Tapi biarlah kita habis kita terima, kita ngelihat muka dia. Kita mau dia. Amin. Kita mau percaya terus sama dia. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Sehingga apapun yang kita alami, kita tahu, haleluya, kita selalu ada pengharapan. Maka Yesus bilang percaya kepada Allah. Amin.
bukan self confidence ya yang selalu dikipasin di dunia ya. Percaya diri, percaya diri. Iya, percaya diri kita di dalam Yesus. Ya kan, kalau kita percaya Christ confidence, kita percaya kepada Dia, akan ada keberanian loh. Kita akan jadi orang yang berani. Amin, bukan orang yang pelintat-pelintut. Kalau kita terus percaya kepada Dia. Amin. Christ confidence ya. Confidence, kepercayaan, ya kan, keberanian dari percaya kepada Allah. Ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya kan, saya akan bacakan dari bahasa Inggris. Saya akan bacakan dari bahasa Inggris ya, saudara. Sebentar ya. Saya rubah bahasa Inggris ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang di hatinya, tapi percaya bahwa hal itu yang ia katakan, ya kan, akan terjadi, akan dilakukan. Dia akan mendapat apapun yang ia katakan. Amin. Jadi bahasa Indonesianya kurang tepat, ini lebih tepat. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan dalam konteks bahwa hidup dan mati di lidah kita. Ya kan, makanya Yesus bilang, firmanku harus di dalam kamu ya. Karena kalau benar-benar di dalam kita, maka itu mulut kita akan selaras dengan apa yang di dalam kita. Karena Yesus bilang, apa yang penuh di hati keluar dari mulut. Kalau firmannya cuma di pikiran kita, bahkan kita nggak ingat ya, saya pernah dengar firmannya di mana ya. Ya kan? Itu nanti setelah kita berdoa, kita ngomong A, B, perkataan kita tuh tidak sinkron dengan apa yang kita percaya. Ya kan, jadi cuma di gereja aja, cuma makin waktu doa aja, tapi di luar itu ya nggak terlalu perhatikan. Sedangkan di sini dikatakan dia, ya kan, hal-hal itu yang ia katakan, ya kan, akan dilakukan oleh kuasa Tuhan ya, oleh para malaikat ya. Dia akan memiliki apapun yang ia katakan, bukan hanya apapun yang dia doakan. Haleluya, amin. Karena iman tuh dari hati, iman dari hati. Haleluya, boleh kita berdoa, tapi setelah itu, haleluya, terus pegang teguh firman-Nya, pegang teguh ayatnya. Amin, saudara. Haleluya, bukan perkataan kita sendiri, tapi ayat firman-Nya. Kita perlu pegang teguh, karena firman-Nya adalah pedang roh, firman-Nya adalah baju jirah, firman-Nya adalah ikat pinggang kebenaran. Kita harus ada perlengkapan senjata rohani, karena begitu kita percaya, begitu kita bicara, ya, kita sedang mengatakan hal-hal yang melawan kegelapan. Ya toh, sehingga kalau kita tidak siap, nanti waktu mereka akan coba ya, mereka akan coba dengan menyerang dengan berbagai pikiran. Oh, itu buktinya belum jadi. Ya, waktu Yesus ngomong, apakah langsung pohon aranya kering? Enggak loh, saudara. Ya kan, keesokan harinya kan, enggak langsung kelihatan. Tapi firman Tuhan, dia di bahasa Inggris dikatakan itu kering dari akarnya. Tapi karena nggak kelihatan, ya kan, itu sebabnya kita berjalan oleh iman. Iblis akan berusaha mengarahkan kita kepada perasaan kita, kepada apa yang kelihatan, ya kan, kepada hal-hal yang terjadi, dan dia akan pakai orang. Dia akan pakai orang, saudara, untuk ngomporin, untuk ngipasin hal-hal yang saudara mulai terima yang nggak sesuai. Ya kan, contohnya setelah saya sembuh dari alergi. Ya kan, saya sekali waktu tinggal di hotel sama anak-anak saya karena waktu itu dari COVID, ya kan, nggak bisa segala sebagainya. Dan kemudian saya mulai bertindak, ada keraguan, ya. Waktu ada keraguan, dia akan terus komporin. Kalau bisa dicabut itu firman. Kalau bisa ngalamin lagi penyakit, ya kan. Jadi kan waktu itu saya tatakin, karena jangan sampai ini sofa ini banyak debu karena hotel kan. Jangan sampai nanti kena lagi alergi. Ya, dari situ tambah lagi, ya kan. Anak saya tidak bermaksud apa-apa, ya kan, tapi dia bilang, ini karena saya ngomong, wah ini ditatakin, ya kan, dari situ dia bilang, anak saya bilang, ini mam, ini kordennya juga banyak debu. Anak saya nggak maksud apa-apa, ya kan, dia cuma biasa aja, tapi iblis pakai, karena iblis tahu saya mulai bimbang. Kelihatan dari apa?
dari perkataan saya dan dari tindakan. Dari situ dia akan tambahkan. Jadi kemudian saya mulai, udah kalau gitu bawa aja, nanti kita tutupin semua. Sorenya langsung gatal-gatal itu timbul. Seperti waktu saya belum disembuhkan, saudara. Wah, saya baru sadar, ya buka pintu. Dengan apa? Dari mulut dan tindakan. Akhirnya langsung saya terima pengampunan, saya ikat iblis, saya ambil itu semua tantangan, saya bilang saya bisa duduk di mana aja, nggak usah gatel, amin. Dan gatal-gatalnya pergi, saudara. Nah, saudara harus tahu ya, makanya kita nggak usah membandingkan. Firman Tuhan adalah patokan. Hanya karena nggak langsung terjadi, bukan berarti perkataan kita nggak ada kuasanya, saudara. Perkataan kita hidup dan mati di lidah loh. Ada hal-hal yang mungkin bisa langsung, ada hal-hal yang bisa perlu waktu. Tergantung apa yang di dalam kita. Kalau terlalu banyak yang ditanam, yang berlawanan dengan firman, itu akan butuh banyak waktu, saudara. Amin, saudara. Kalau kita sering dengar hal-hal yang melawan, ya kan dari dunia, nanti waktu kita ngimanin akan butuh banyak waktu loh. Kalau kita mau lebih lagi, ya kan kita harus izinkan firman-Nya lebih banyak di dalam kita. Amin. Karena hal-hal yang berlawanan itu pada saat kita mau melawan, kita mau terima, itu mengganggu kita, saudara. Kalau saya terlalu banyak baca artikel mengenai alergi, wah ini begini, gak boleh makan ini, terus saya mulai ya kan percaya Tuhan tapi juga percaya dan lain-lain. Itu akan susah, saudara. Nggak, ya kan boleh aja sih, ya kan ada hal-hal yang kalau Tuhan tuntun. Tapi kalau terlalu banyak informasi natural lebih banyak daripada kebenaran firman, yang lebih banyak itu yang akan mendominasi. Nah itu juga yang Tuhan kasih tahu ke saya bilang, Tuhan kok lama ya, berapa minggu ini kok nggak langsung sembuh, yang lain lebih cepat, ini kok lama ya, berapa bulan, nggak sampai setahun sih. Tapi aduh, saya nggak mau karena obatnya keras dan obatnya mahal, dan saya tahu ini udah ditanggung. Tapi Tuhan bilang apa? Ya kan kalau kamu lebih banyak fokus di natural, nggak boleh makan ini dan itu. Dengar orang mungkin pernah dengar apa ya kan, sedangkan firmannya mengenai kesembuhan atau mengenai apa waktu itu masih kurang. Dia bilang kamu akan kuat di situ. Kalau kamu mau kuat di firman, harus lebih banyak firmannya, dia bilang. Oh gitu. Terus fokusnya ditambah, intensitasnya ditambah. Perhatikan betul. Jangan berasumsi kita sudah tahu, jangan berasumsi kita sudah ini, kita lebih lagi. Dan waktu itu saya praktekkan sembuh, tapi iblis masih coba. Ya kan, tapi setelah itu saya sadar, langsung dia pergi. Amin, sudah bebas selama-lamanya. Haleluya. Jadi kepercayaan kita dengan mulut kita tuh ada, sangat-sangat ada. Karena dengan roh iman tuh berkata-kata. Ya kan? Roh iman berkata-kata. Waktu itu saya sudah singgung, ya kan, di Korintus pasal 4, ya kan, kita memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan Yesus. Karena Yesus beroperasi sebagai manusia dengan iman loh. Ya kan, roh Tuhan, dia bilang roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Waktu itu Yesus beroperasi sebagai manusia yang diurapi. Sama dengan kita, roh yang sama ada di dalam kita. Roh iman, roh yang sama yang ada di Yosua melakukan mujizat. Roh yang sama yang ada di Abraham mengalami kemustahilan. Ya kan, Pak Rasul Paulus, murid-murid yang luar biasa, orang-orang yang beriman. Itu roh iman yang sama ada di dalam kita, saudara. Dan roh iman itu berkata-kata. Amin, itu sebabnya saudara lahir baru. Saudara mengalami mujizat karena saudara mengakui Yesus. Ya, jadi haleluya. Perhatikan, saudara renungkan, saya akan dapat apa yang saya katakan. Tunggu dulu, saya ngomong apa ini? Ya, amin, saudara. Begitu saya tutup waktu itu, enggak, saya bilang saya sudah ditebus, saya menolak, saya langsung ngomong firman. Iblis nggak punya pilihan, dia harus pergi. Amin, saudara. Saudara akan dapat apa yang saudara katakan. Ya kan? Tidak perlu terlibat dengan perselisihan. Ya kan? Haleluya. Kenapa nggak perlu? Karena kemudian kita hilang arah. Kita mulai menyalahkan orang atau apa, dan kita tidak perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan mengatakan di situ satu prinsip yang luar biasa. Apa yang kita katakan dari hati yang percaya dan itu konsisten, ya kan, itu yang akan jadi. Saudara akan dapat itu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya percaya Tuhan mau ingatkan saudara,
Jangan fokus sama apa yang engkau belum punya. Tuhan bilang. Jangan fokus sama kekuranganmu, masalahmu. Fokus kepada penyediaanku. Janjiku adalah penyediaanmu. Fokus kepada janjiku, kepada penyediaanku. Aku lebih dari cukup. Kasih karuniaku lebih dari cukup. Tidak usah berfokus kepada kelemahanmu, kepada apa yang kau belum punya, kepada kekuranganmu, kepada masalahmu. Karena aku sudah menyediakan berlimpah. Aku adalah Allah yang lebih dari cukup. Dan di dalam putraku, aku sudah sediakan semuanya buat engkau. Lihat kepadaku. Arahkan matamu kepadaku. Bukan kepada kekuranganmu, bukan kepada orang lain, kepada kesalahan orang lain, tapi kepadaku. Karena aku sudah sediakan lebih dari cukup. Engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan dipermalukan. Engkau bisa dapat apa yang kau katakan. Apa yang sudah aku katakan di dalam firman-Ku, engkau bisa mengalaminya. Engkau bisa memilikinya. Karena itu adalah warisanmu. Karena engkau telah memilih untuk percaya kepada putraku. Aku mengasihi engkau. Haleluya. Thank you Lord. Waktu engkau memilih untuk menerima putraku sebagai juru selamat dan Tuhanmu, segala sesuatu adalah milikmu. Engkau berhak untuk mengalami yang terbaik di hidup ini dan di hidup yang akan datang. Aku adalah Bapa yang baik. Aku selalu mengasihi engkau selama-lamanya. Wow, kasihku tidak akan pernah berubah terhadap engkau. Engkau berharga di mataku, demikianlah seterusnya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Janganlah jadikan apa yang kau alami sebagai patokan. Oh, itu bukan kehendakku. Apa yang kau alami yang tidak baik itu bukanlah kehendakku. Tapi kalau engkau rela mau percaya kepadaku, aku sanggup merubahkan semuanya menjadi kebaikan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saudara, kita sedang akan menyerayakan Paskah. Amin. Saya tadi tidak menyebut itu. Ya, tapi disinilah saudara kita mau ingat Paskah sebagai ekspresi kasih Bapa. Itu tadi profetik ya, Tuhan berbicara membuat ya kasih Bapa. Ya kan, kita jangan Paskah itu sebagai oh ya kita mengalami Paskah, jangan. Seperti kita setiap hari bisa merayakan. Tapi ini khususnya kita merayakan bersama kasih Bapa, di mana Dia rela menyerahkan putranya untuk pelanggaran saudara dan saya. Dan setelah itu, setelah dia mengalami penderitaan luar biasa, setelah dia sempat ditinggalkan Bapa. Oh, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kemudian Allah membangkitkan dia bagi pembenaran saudara dan saya. Jangan sayang anak-anak Tuhan ya. Jangan perayaan Paskah bukan hanya sekedar menyalakan lilin di sepanjang jalan. Puji Tuhan. Tapi lebih dari itu. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pewahyuan yang lebih akan Paskah. Amin saudara. Kita bisa mengalami Paskah setiap hari. Yaitu apa? Yesus Kristus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Bagi pembenaran kita saudara. Apa artinya itu? Bahwa kita selama-lamanya tidak akan lagi terpisah dari Allah. Dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Kita selama-lamanya gak usah hidup seperti anak yatim. Yang masa depannya, oh saya belum tahu, tidak menentu. Bahkan tahun ini juga, kita nggak usah tunggu sampai Desember. Kita nggak usah mereka-reka. Kita punya Bapak Surgawi yang mengasihi kita. Yang sudah memberikan putranya buat kita. Yang sudah bangkit bagi pembenaran saudara dan saya. Kita sudah dilayakkan saudara. Apa artinya pembenaran kita? Berarti Yesus adalah kelayakan kita. Apa yang Yesus layak? Yang seperti waktu dia di bumi. Haleluya. Kemenangan itu kita berhak saudara. Kita nggak usah lagi hidup dalam ketidakpastian, ketakutan. Ya kan? Nggak tahu nanti bagaimana tahun ini. Lihat aja. Coba ini, coba itu. Kalau sudah masalah baru berdoa. Kita tidak usah hidup seperti itu. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Allah tidak ingat-ingat lagi kesalahan saudara. Kenapa saudara ingat-ingat kesalahan orang lain? Apakah Allah tidak sanggup menolong saudara? Kenapa saudara ingat-ingat menyesali kesalahanmu? Apakah Allah tidak sanggup? Sedangkan Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Saudara, Yesus tuh imam besar. Ya kan? Ingat, imam besar. Kalau dia bawa persembahan, saudara. Kalau dia bawa persembahan nih. Dia bawa persembahan. Ya kan? Ke ruang Maha Kudus, saudara. Dia nggak boleh salah, nggak boleh ada cacatnya. Semua persembahan dia
Tidak boleh ada cacatnya, saudara. Karena mata Allah yang sempurna, ya kan, menuntut 100% kebenaran. Tidak ada sedikit pun, ya kan, bayangan karena pertukaran. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang gelap di dalam diri Allah. 100% benar, 100% kudus, 100% adil. Jadi nggak ada itu yang bisa lepas dari dia. Haleluya, amin. Jadi waktu imam besar masuk, saudara, ya kan, waktu imam besar masuk, persembahan dia dan persiapan dia tidak boleh ada yang salah. Karena begitu ada yang salah, langsung penghakiman turun. Kenapa? Karena tidak ketutupan darah, kena penghakiman, mati langsung di tempat. Karena harus tanggung. Tapi Tuhan kita, saudara, persembahan kita, Yesus, domba Allah, anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Wow, dia diserahkan, dia bawa, waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia bawa darahnya sendiri, saudara. Dia hidup 33,5 tahun tanpa cacat celah. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Supaya dia layak. Persiapan dia tuh bukan cuma setahun sekali seperti imam besar dulu, tapi dia seumur hidup dia, ya kan, dia berhati-hati hidup, dia jaga terus persekutuan dengan Bapa, dia bergantung terus pada Bapa. Amin, saudara. Dia terus dapat kasih karunia, penuh kasih karunia, dia dapat kekuatan, kemurahan. Amin, dia bergantung. Kenapa? Karena dia harus mati, ya kan, disalib untuk menggantikan saudara dan saya. Dia harus diserahkan bagi pelanggaran. Kalau ada satu kali aja dia salah bicara, habis, saudara. Tapi puji Tuhan, waktu 33,5 tahun itu lama, saudara. Apalagi hidup bukan untuk dirinya dia. Kalau dia dari sononya mah sudah nggak apa-apa, dia nggak usah sebagai manusia datang susah-susah, dia nggak usah jadi miskin, ya kan, dia sudah oke. Dia melakukan itu semua buat saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Dan dia bawa persembahan darahnya sendiri loh. Amin, saudara, sampai terakhir. Dan hidupnya dia tidak bercacat celah. Dia menggenapi hukum Taurat. Itu Roma 10 ayat 4. Christ is the end. Kalau kita nonton film, the end berarti udah tamat. Hukum Taurat itu sudah digenapin, sudah tamat oleh Yesus. Dia sudah menggenapinya dengan sempurna, ya kan, bagi saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena kalau ada kesalahan, Allah nggak bisa. Haleluya, Allah terus bantu Yesus. Semuanya untuk saudara dan saya loh. Amin, saudara. Marilah kita sadar apa yang kita miliki. Kenapa? Mari kita belajar mau lebih lagi membiarkan firman yang di dalam kita. Minta, saudara. Minta dari dia, percaya dari dia, andalkan dia lebih. Ya kan, rubah paradigma kita. Jangan membatasi dia dengan gaji kita, penghasilan kita, bisnis kita. Kita ukur diri kita dengan diri kita. Jangan. Ini saatnya dia dimuliakan, Bapak dimuliakan. Karena semua itu rancangan yang luar biasa itu adalah berasal dari Bapa dan Putranya. Amin semua. Amin, saudara. Semuanya dia rancangkan untuk saudara dan saya. Dia bawa darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus, ya kan, waktu Allah menerima. Amin. Waktu dia diserahkan bagi pelanggaran kita, dan Allah menerima. Waktu itu Allah sempat memalingkan mukanya sampai Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Wow, saudara. Saudara, kalau saudara pernah merasa sepi, saudara merasa jauh dari Tuhan, ya kan, biarlah saudara sadar, saudara ingatkan diri saudara, Yesus sudah ditinggalkan oleh Allah buat saya. Saat dia menjadi dosa, saya percaya Bapak engkau tidak pernah meninggalkan saya. Dan itu sesuai firman-Nya, ya. Sesuai firman-Nya Ibrani, sesuai, ya kan, Ibrani pasal 13 ayat 5, 6, sesuai firman-Nya Roma, sesuai firman-Nya Roma pasal 8, Roma pasal 5. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Makanya dengan mulut saudara perlu mengakuin lagi dan lagi. Saya juga, kita semua ada saat kalau lagi ditekan, iblis itu penipu.
bisa membuat kita merasa kering. Tapi sebetulnya Allah sudah menerima kita, dia nggak akan pernah bisa meninggalkan kita. Kenapa? Karena waktu Yesus diserahkan bagi pelanggaran kita, Allah sudah menerima karena kesempurnaan dia. Ya kan? Karena ketaatan dia yang sempurna. Karena dia sudah selesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Makanya dia terus bertahan. Dia gak mau mati waktu dipukulin setengah mati loh saudara. Itu benar-benar kata setengah mati itu cocok. Sampai dagingnya, tulangnya kelihatan loh saudara. Sampai dia secara fisik tuh udah gak bisa ngangkat salib. Karena itu berat loh salibnya. Dan salibnya kasar. Gak halus-halus dibikin bagus-bagus. Itu sakit. Dia udah luka loh saudara. Setengah mati betul saudara. Rasa sakit. Ya kan, ditendangin, diludahin. Sakit di kepala, di tangan. Aduh saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Dia anggap saudara tuh layak untuk dia menderita. Saudara berharga di mata dia. Saudara, setelah itu, ya kan, kemudian firman Tuhan mengatakan, dan dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Paskah, dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan itu adalah selamanya. Itu selamanya, katakan selamanya. Selamanya saya adalah orang benar karena Kristus. Selamanya saya, haleluya, hidup oleh iman anak Allah. Amin saudara, selamanya saya dikasihin, saya diterima oleh Allah. Amin saudara, haleluya. Thank you Lord Jesus. Makanya Paskah ini adalah ekspresi keadilan dan kasih Allah. Itu adalah penggenapan dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Wow, kasihnya sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saudara. Karena sudah selesai, Yesus sudah bangkit. Ya kan, kalau imam besar keluar saudara dalam keadaan hidup, apa artinya? Allah menerima persembahannya. Ya kan? Waktu itu orang Israel tidak akan pernah kena kutuk lagi. Tidak akan lagi mengalami murka Allah. Selama setahun itu, darah binatang itu menutupi mereka. Sehingga kalau musuh serang, mereka bisa mengalami kemenangan. Kalau ada musim kekeringan, mereka bisa mengalami penyediaan supernatural. Ya, gak ada ternaknya yang mati sebelum waktunya. Anak mereka juga tidak mati. Gak ada yang keguguran, termasuk usaha mereka berhasil. Kenapa? Karena ketutupan darah binatang. Karena imam besarnya sudah keluar dalam keadaan hidup. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Imam besarnya sudah keluar dalam keadaan hidup. Wow. Tapi itu perjanjian lama. Cuman setahun. Tapi kalau saudara dan saya, kita bukan hanya setahun. Kita nggak usah nunggu sampai Desember nanti bagaimana ya. Nanti tahun depan gimana ya. Nanti anak saya masa depannya bagaimana. Kita nggak usah mereka-reka. Karena Yesus, persembahan, domba persembahan kita. Haleluya, Allah sudah menerima dia. Sudah menerima persembahan dia yang sempurna. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin saudara, haleluya. Itu sebabnya darahnya melindungi kita. Kita seharusnya tidak usah mengalami lagi segala macam COVID kayak inflasi kayak apapun juga. Kita sudah ditutupin oleh darahnya. Itu murka Allah itu bukan lagi bagian kita. Kita bukan orang dunia walaupun kita masih di dunia. Kita tidak lagi di bawah ilah dunia. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihin. Amin saudara. Mari rubah biar ini ada di dalam kita. Sehingga kita dapat pewahyuan. Itu sebabnya oleh anugerah Tuhan. Bagi kemuliaan dia. Saya tidak mengalami COVID. Kenapa? Karena saya bisa melihat dengan mata iman. Saya sudah di dalam. Itu malaikat maut di luar. Yang akan mencuri, membunuh, merusakkan. Itu di luar. Itu tidak bisa tembus darah yang ada di palang pintu. Saudara dan saya, biarlah hari ini di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi kepada saudara dan saya, lebih lagi bahwa kita sudah ada di dalam. Kita sudah ada di dalam Kristus. Waktu Yesus dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita sudah dijadikan satu dengan Dia. Haleluya, Allah tidak akan bisa lagi menghakimi dosa kita kedua kali. Yesus tidak akan mati lagi. Haleluya, karena sudah selesai.
Haleluya, kita sudah di dalam sama dia. Malaikat maut itu di luar, yang akan mencuri, membunuh, merusakkan. Itu di luar. Darah ada di palang pintu. Itu bicara mengenai mulut, saudara. Mulut. Ya kan, biarpun kita sudah di dalam, iblis tidak punya akses. Seperti tadi saya bilang, waktu saya kena apa tuh, sudah disembuhkan, sudah mengalami, tapi kemudian kok balik lagi. Ya kan, sikap saya sebelum dia mau mencuri dari saya, dia mau taruh lagi itu kutukan. Ya kan, dia mulai kasih pikiran yang tidak benar. Ya kan, dan waktu saya bertindak dan bicara, ya kan, ingat darah yang ditaruh di palang pintu, karena waktu itu orang Yahudi waktu mereka makan domba Paskah, mereka harus taruh darah. Darah itu ada di atas, di kanan dan kiri, itu simbol seperti salib. Kenapa? Karena waktu Tuhan bilang waktu aku lewat, itu apa? Penghakiman. Allah itu adalah tetap selama-lamanya, Allah itu hakim. Dia tidak akan pernah kompromi. Kalau saudara dan saya dan saudara sekarang tidak lagi mengalami penghakiman dia, seperti dulu ada api dari langit, kenapa? Ya kan? Bukan Allah berkompromi, Allah tidak bisa berubah. Karena dia, Yesus, sudah diterima persembahannya buat kita. Makanya ada darah di palang. Dan malaikat mau Tuhan bilang waktu aku lewat. Ya kan? Karena ada darah, dia lewat. Berarti apa? Sudah ada yang dihakimin, sudah. Makanya dikatakan bersunat tidak bersunat di Galatia 5 tidak ada artinya. Jadi kita nggak perlu berselisih, apalagi kepada tubuh Kristus. Ya kan, kalau dituduh, disalah mengerti, mungkin ditipu atau apa, kita percaya aja sama Tuhan. Kita tidak usah berselisih, nggak usah menuntut. Dia akan memulihkan semuanya. Kita ini udah nggak bisa dikutuk. Kita sudah tidak bisa dikutuk, saudara. Kenapa? Karena kita sudah di dalam. Itu darah itu di luar. Dan malaikat maut itu lewat kalau lihat darah. Kalau tidak ada darahnya, kena penghakiman. Kenapa anak Tuhan ada yang kena? Nggak mungkin nggak kena kalau nggak buka mulut. Kalau tindakannya seperti orang yang belum ditebus. Ya kan, perjamuan kudus tapi tidak mengerti. Ya bukan dengan kita yang lain, dengan cara tidak lain, tidak mengerti. Ia tetap kena. Karena tidak mengerti, tidak dengan iman, seolah-olah belum ditebus, seolah-olah belum diampunin sepenuhnya. Nah ini salah satunya, ya kan, seolah-olah Yesus belum bangkit, ya kan, sebab kalau dosa kita ada 10% tidak benar, saudara, maksudnya 10% belum beres, saudara. Allah tidak bisa bangkitkan Yesus, jadi yang ngajar demikian itu menyangkali Paskah sebetulnya. Saya mengatakan secara tidak langsung darah Yesus tidak cukup. Darah binatang masih lebih tinggi dari darah Yesus. Kenapa setahun? Apakah semua orang Israel itu sempurna? Apakah kelakuan mereka itu sempurna? Pasti kan tidak dong. Pasti ada yang lebih baik, kurang baik. Ya kan? Apakah kemudian, kalau mereka ada yang dosa lagi atau salah lagi, ya mereka harus bawa persembahan secara pribadi. Itu makanya walaupun kita sudah diampunin, kenapa kita perlu ngakuin lagi? Kita perlu terima lagi. Karena kita bisa, waktu kita salah lagi, kita keliru secara individu. Sama seperti orang Israel. Secara kesatuan. Ya kan, imam besar. Setahun itu mereka hanya bisa diberkati. Tapi kalau salah lagi, itu mengganggu hati nurani mereka. Mereka secara pribadi bawa persembahan. Kita juga gitu. Kita sudah diampuni selama-lamanya. Tapi keliru lagi, ya terima lagi pengampunannya. Dikatakan di Kolose 1 ayat 14, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa dikatakan gitu? Karena secara individu, walaupun selamanya, secara roh selamanya kita tubuh Kristus, kita sudah ditebus karena Yesus sudah bangkit. Kita nggak ditetapkan untuk mengalami murka lagi selama-lamanya. Mau ada pandemi kayak COVID atau apa, atau ada lagi yang lain, kita sudah tidak ditetapkan, kita sudah di dalam. Tapi secara individu, ya kan, kita harus rela, ya kan, jaga diri kita dengan iman. Kalau kita ada kesalahan yang mengganggu, kita terima pengampunan dia. Kita mengakui dengan mulut, saya udah salah, tapi saya percaya, Yesus sudah dihukum. Amin, saudara. Allah sudah menerima pengorbanan dia. Sebentar saya minum ya. Haleluya. Dengan iman, saudara terima lagi anugerah kebenaran. Terima kasih Bapa. Saya percaya kesalahan ini sudah dihakimi dalam Yesus. Saya sudah diampuni. Saya tidak lagi dihukum. Terima dengan iman.
Itu yang akan membebaskan saudara dari kebiasaan tidak baik, kebiasaan suka menghakimi. Itu makin lama makin damai, saudara. Amin. Bentar ya. Amin, saudara. Haleluya. Bentar ya. Saya tidak marah, saya cuma semangat. Saya cuma semangat, saudara. Makin melihat Yesus, melihat kasih Allah. Makin semangat. Haleluya. Tenang Ibu Monica. Ya, orang suka bilang gitu, saya bilang, saya memang tenang. Cuman saya suka sayang aja sih. Karena saya tinggal di Manado kan. Waktu itu. Ya kalau Paskah, wah. Ya puji Tuhan ya. Kasih ini kain ungu. Ya taruh lentera di sepanjang jalan. Tapi saya cuma pikir, orang ngerti gak ya? Ya kan? Harusnya Manado jadi terang yang luar biasa. Jadi panutan buat kota lain. Amin. Kenapa? Kita berdoa ya, kita sering berdoa untuk Yesus supaya pewahyuan bahwa Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Jangan hanya merayakan, tapi pengertiannya tidak bertambah. Sayang. Amin. Iya. Wow. Makanya oleh anugerah Tuhan, kenapa? Kok gak mengalamin? Karena itu pewahyuan sangat memerdekakan loh, saudara. Sangat memerdekakan, saudara. Haleluya. Jadi Tuhan bilang, waktu aku lewat mata penghakiman dia bilang dia nggak ada yang mati di situ, nggak ada penghakiman turun. Kenapa? Karena dia lihat darah. Karena berarti ada yang sudah tanggung. Haleluya, amin saudara. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Minta saudara, percaya sama Bapa. Saudara jadi orang bersyukur. Saudara bersyukur untuk keadaan saudara sekarang, silahkan. Tapi minta lebih dari kebutuhanmu. Minta hikmat. Amin saudara. Bapak beri aku hikmat. Apa yang aku harus minta? Bukakan mata hatiku. Renungin firman-Nya. Saya dulu lahir baru, saya baca ini. Wow. Saya terus praktekkan. Waktu disuruh pimpin doa, waktu itu masih di gereja mula, saya masih pertama kali. Ya kan, belum penuh Roh Kudus. Saya, Bapak terima kasih. Ya kan, saya percaya engkau sudah dengar doa saya. Wow, saya ditegur. Kamu imannya terlalu yakin. Iya kan? Padahal ini benar, Bapak mau kita minta. Amin. Banyak anak Tuhan, maksudnya mulai sekarang lebih lagi ya bertumbuh, membatasi Tuhan. Karena udah segala sesuatu ukur dari dirinya. Saya nggak perlu ini kan, saya udah punya ini, punya itu. Saya udah puas. Ini bukan soal itu. Ini soal memuliakan Bapak kita. Jadi kalau kita nggak ngerti, lihat firman-Nya dan minta hikmat. Minta roh hikmat dan wahyu. Terangi aku Bapak. Apa aku harus minta apa? Amin. Jadi kita lebih sadar akan kemampuan dia, hati Bapak, daripada kemampuan kita memenuhi kebutuhan hidup. Banyak kadang-kadang anak Tuhan, saya punya masalah ini lama nggak selesai. Terus saya juga bilang, kenapa kamu nggak minta Tuhan? Aduh, saya belum ada uang. Ini HP saya jadul. Kenapa nggak minta Tuhan? Kamu bikin apa sama HP kamu? Kenapa nggak minta Tuhan? Ya kan, kenapa ada rasa terhukum? Ya kalau terus aja nonton, rasa terhukum, mau minta juga nggak enak. Amin saudara. Tapi kalau ini apa-apa minta. Ya ini saya belum ada uang ini. Loh, kenapa nggak minta? Makanya saya bilang sama teman saya, ya kan, kenapa kamu suami istri anak udah mau 6 tahun, kenapa cuma tinggal satu kamar? Saya bilang minta, percaya, minta rumah. Minta tempat tinggal yang layak, itu haknya kita, itu warisan kita. Untuk kita bisa tinggal tenang. Untuk kita gak hidup bergantung dari orang. Amin saudara. Haleluya. Dan mereka praktek, mereka menerima. Amin. Mereka tinggal satu rumah 10 tahun gratis. Waktu pindah, ada temennya punya bahan-bahan, jadi rumahnya direnovasi. Udah gitu tinggal gratis 10 tahun. Udah gitu akhirnya rumah itu mereka cicil, mereka beli dengan harga yang sangat murah. Mulainya dari apa?
Dari percaya firman-Nya. Firman-Nya rupanya ada di hati mereka, makanya mereka berani minta. Amin. Saya tantang mereka, nggak usah tunggu uang. Kita rubah nih cara pikir kita. Saya nggak bisa bisnis. Ya kan, uang dari mana? Itu dunia, saudara. Kita sudah di dalam Kristus tidak ada kekurangan. Makanya tadi Tuhan ingatkan, jangan fokus di kekuranganmu, fokus sama janjinya. Ya kan, kita berhak mengalami yang terbaik, kita berhak hidup berkelimpahan untuk kita terus bisa berkat. Jadi haleluya, ada kerelaan, mau dengar firman-Nya, mau perhatikan, mau terima dan minta. Amin. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Ingat ya kan, waktu imam besar, ya kan, waktu imam bawa persembahan, yang diperiksa tuh orangnya, orang Israel yang bawa persembahan atau persembahannya, saya tanya. Kan yang diperiksa persembahannya, bukan orangnya. Makanya biarlah kita lebih sadar Yesus bikin apa daripada perbuatan kita atau perbuatan manusia. Bukan kita menyangkalin, bukan kita terus jadi aneh. Tidak, tapi kita lebih berfokus sama Yesus bikin apa. Ya kan, saya juga perhatikan loh orang begini gitu ada, tapi saya nggak fokus. Maksudnya saya bukan patokan lah saudara. Maksudnya kita harus lebih perhatikan Yesus bikin apa. Karena yang Allah periksa itu bukan kita. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin saudara. Dia mendengar doa saudara. Ya kan? Haleluya, thank you Jesus. Dan ingat saudara akan dapat apa yang saudara katakan. Apa yang selama ini banyak saudara katakan. Mengenai keluargamu, mengenai kesehatanmu, ya kan? Mengenai jiwamu, mengenai keuanganmu, anakmu. Saudara sering ngomong apa? Karena itu yang akan saudara dapat loh. Ya kan, lebih baik lihat firman-Nya, mulai lebih lagi perkatakan sesuai firman-Nya. Karena saudara akan memiliki apa yang saudara katakan. Amin saudara. Nah saya ngomong ini supaya langsung aja ke ayat 24, ini juga dahsyat sekali. Itu sebabnya aku katakan kepadamu, apapun juga yang kamu minta waktu kamu berdoa, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat. Karena sesuai dengan konteks ya kan. Ini ya, yang ini. Saya nggak bilang semuanya salah ya. Saya cuma bilang ini sesuai konteks. Waktu kamu berdoa, bukan setelah berdoa ya, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memilikinya. Jadi, haleluya. Therefore, itu sebabnya aku berkata kepadamu. Ini Yesus loh ya. Ini bukan saya ya. Ini Yesus. Apapun juga yang kamu minta, ya kan, waktu kamu berdoa. Waktu kamu berdoa. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memilikinya. Saudara tidak bisa percaya saudara menerima kalau firman-Nya belum di dalam saudara. Makanya kita diajar, puji Tuhan ya, untuk guru kita ya, dia meninggal juga dia selesaikan perlombaan iman. 2 tahun sebelum meninggal saya udah bilang, dia udah selesai. Betul saudara, dia udah selesai karena buahnya udah luar biasa, udah mendunia. Amin saudara. Banyak orang yang nggak mau dia pulang, ya kan, mau 120 tahun, tapi buat apa? Kalau udah selesai pulang aja. Ya kan, tapi dia ajarin kalau lagi ada mau percaya sesuatu, dia bilang jangan buru-buru doa. Nah itu anak Tuhan ada saat begitu, cepet-cepet doa karena kebutuhan, ya kan, atau pernah mengalamin. Dia bilang pakai waktu 2-3 hari, renungin dulu ayatnya. Dia bilang saya nggak pernah ngalamin doa saya nggak dijawab loh. Dia bilang itu. Amin saudara. Wow, luar biasa. Amin saudara, dia contoh yang baik. Nah tapi di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang, percayalah kamu menerimanya waktu kamu berdoa. Makanya persiapkan diri kita. Karena kita nggak urusan sama orang, kita urusan sama Tuhan. Hati, Tuhan tuh roh. Dia urusan sama hati kita. Mantep nggak waktu kita doa? Ya kan, kalau belum tunggu dulu. Yakin nggak? Ya kan, oke saya kasih contoh. Ya kan, kalau saudara lebih lagi mengerti kasih Bapa, saudara akan berani minta sama dia. Makanya terus teguhkan dirimu lagi dan lagi akan kasih Bapa, bagaimana dia mengasihi saudara, ya kan, akan pengampunan. Yesus bikin apa saudara? Bergaul sama Yesus karena dia anugerah kebenaran saudara. Jadi bukan soal hafal ayat ya. Orang kadang-kadang jadi beban. Oh ini saya harus hafal. Itu bukan beban, bergaul sama dia. Yesus tuh posisi kita. Bergaul sama dia. Makanya waktu di Jepang yang serba mustahil, serba mahal, ya kan, saya berani minta, Tuhan aku minta kamar
Ya yang jangan yang dingin, aku mau central heating, aku mau karpetnya tebal karena saya lihat apartemen kalau murah di tempat Jepang tuh Tokyo tuh mahal sekali. Jadi kalau bukan yang mahal itu pasti karpetnya tipis, jelek, sudah. Kamar mandinya nggak ada, harus di luar. Saya minta, sudah. Saya minta langit-langitnya tinggi. Saya minta central heating. Saya minta karpetnya tebal. Saya juga minta apa tuh daerahnya bagus. Terus apa nih dapurnya lengkap, sudah. Karena barang saya udah dijual. Saya minta ada teleponnya. Iya kan, sudah. Orang kadang-kadang kalau punya sikap seperti anak sulung, wah itu kedagingan. Enggak. Kalau kita percaya kasih Bapa, kita akan jadi orang yang berani minta. Amin, saudara. Kita akan jadi kuat dan jadi orang yang berani minta, bukan kedagingan, ya kan? Tapi apakah Tuhan kasih? Tuhan kasih. Apakah langsung? Wah, ada tantangan waktu itu saya sempat ada tekanan orang. Waktu itu saya lagi numpang sama orang, saya terganggu sekali. Akhirnya, nah ini kan, karena firmannya kurang di dalam saya sempat sewa ke satu kamar. Saya tahu itu bukan apa yang saya minta. Saya tinggal di situ 1 bulan cuman. Ya kan, wah berisik lah itu. Saya nggak pernah tinggal di daerah bagus. Itu satu-satunya 1 bulan itu saya tinggal di daerah yang tidak bagus. Tapi kemudian saya percaya lagi, saya balik lagi ke dia. Jadi Tuhan ingatkan saya. Ya kan, pokoknya dengan singkat akhirnya saya terima, saudara. Saya terima apa ya? Persis yang saya minta, bukan hanya persis aja, lebih dari itu. Karena dia selalu kasih bonus. Dia kasih bonus apa? Ya saya tidak minta jendela kaca. Dia tahu saya orangnya nggak suka kamar yang tertutup. Apalagi yang nggak ada jendelanya. Saya tidak mau. Itu seperti di dalam gua. Saya bilang, saya tidak mau. Jadi jendelanya besar. Sudah gitu di depan jendela, dia taruh pohon kesukaan saya. Saudara, ada berapa ratus ribuan macam pohon. Kenapa harus ada pohon kesukaan saya? Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia sangat diberkati. Dia sangat dimuliakan. Kalau saudara memilih untuk mengandalkan dia, untuk mengandalkan janjinya, untuk memperlakukan dia sebagai Bapa yang baik, untuk menerima warisan saudara. Amin, saudara. Dia dimuliakan. Dia kasih saya bonus. Masa ada pohon kesukaan saya di depan jendela, ya kan, pohon momiji ya, Japanese maple tree yang bagus sekali, yang wah daunnya bentuknya bagus, warnanya bagus, yang besar sekali di depan jendela. Dulu saya pernah tinggal di daerah yang lain juga. Bapak berkatin saya waktu itu, waktu saya baru mulai percaya, di depan jendela kamar saya ada pohon sakura, saudara. Itulah perhatian Bapak kita kepada kita. Kita jangan terlalu sibuk hidup ya. Ngejar ini, ngejar itu. Jadi kita nggak memperhatikan. Kita nggak ngelihat Bapak. Kita nggak ngelihat Tuhan dalam hidup kita. Kita anggap itu, oh kebetulan. Oh begini. Oh memang karena aku gini. Oh si Anu yang baik sih. Kita lupa. Sebenarnya dia yang memberkati kita. Dia Bapak kita. Dia peduli sama kita. Amin, saudara. Itu prakteknya. Amin. Apakah itu penyakit, kebutuhan? Gitu juga waktu di Bandung. Amin, saudara. Wah, rumahnya bagus. Kita mau sewa rumah yang secukupnya, tapi Tuhan pimpin enggak, rumah yang lebih besar. Ya kan? Sebelum lihat rumah itu saya udah tahu, itu rumah itu. Harus percaya dia. Kenapa? Karena dia nggak mau kita hidup membatasi dia dengan uang, dengan apa yang kita miliki. Oh bisa ngangsur nggak? Oh saya bisa karena saya gaji saya karena jangan, beri dia kesempatan, ya kan, untuk dia dimuliakan dengan kita percaya. Jadi waktu itu kita berdoa, kita minta daftar, Bapak saya perlu ini, ya kan, saya terima. Ya ada tantangan tapi nggak terlalu gimana ya, udah lebih bertumbuh ya. Akhirnya ini terjadi, saya terima, kita terima. Kita perlu ini itu, dan kemudian ada uang datang. Ya kan, bisa ada teman kita yang mau pindah. Jadi semua yang didaftar itu ada di tempat yang dia mau jual. Ya ada uang ekstra datang. Ya kan, kita beli. Ya kan, setelah di Bandung selesai, ada orang yang mau beli, saudara saya yang mau beli. Yang mau beli semua itu barang itu sekaligus. Jadi uangnya balik. Itu bonus, saudara. Allah selalu melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang Anda minta dan doakan. Makanya saudara minta sama dia, lihat firman-Nya. Lebih banyak firman-Nya di dalam kita. Saudara akan jadi orang penuh pengharapan. Saudara akan jadi orang yang susah, ya kan? Susah dijarah sama iblis, ya kan? Saudara akan jadi orang yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus bilang, mintalah supaya penuhlah sukacitamu.
Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus, berikan kepada kami pewahyuan lebih lagi Bapa akan kasih-Mu. Di saat Paskah ini biarlah kami semua boleh bangkit untuk mau rela memuliakan Engkau dengan melihat firman-Mu dan mengambil warisan kami yang sudah dibeli dengan darah putra-Mu yang mahal. Karena Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kami. Untuk kami boleh berjalan di dalam jati diri kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus, sudah Kau kasih. Kami gak usah mengalami seperti dunia. Kami gak usah hidup lagi seperti orang dunia yang belum ditebus, yang belum punya Bapa surgawi. Engkau tahu kebutuhan kami, lebih dari kebutuhan. Engkau sudah siapkan semuanya. Sehingga kami boleh berjalan di dalam penyediaan-Mu, mengalami terus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless.